Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulastri, mahasiswa dari Universitas Sekolah Tirtayasa, jurusan Pendidikan Matematika, akan menjelaskan tentang menentukan tujuan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Flash. Di sini saya sudah membuat flashnya terlebih dahulu, tampak terlihat setelah saya play. Di sini terdapat judul. Judul di sini menentukan tujuan pembelajaran yang diampu. Tanpa di sini judulnya berubah-ubah warna, sengaja saya buat agar terkesan tidak bosan dan agar menarik. Lalu selanjutnya di sini ada gambar. Gambar di sini saya perintahkan untuk ke selanjutnya atau next. Coba saya klik sekarang. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa menu. Yang pertama yaitu definisi tujuan pembelajaran, teori-teori pendukung, cara menentukan tujuan pembelajaran, manfaat tujuan pembelajaran, referensi, dan informasi lebih lanjut. Nah, tanpa di sini terdapat gambar seperti tikus terbang. Gambar ini merupakan sudah gambar GIF, jadi tidak perlu saya animasi lagi. Dan selanjutnya saya buka yang pertama adalah definisi tujuan pembelajaran. Adapun definisi tujuan pembelajaran yaitu dalam pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Dan adapun tujuan pembelajarannya sendiri yaitu perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, dalam sini terdapat gambar yang berjatuhan. Gambar ini sebelumnya bukan gambar GIF, jadi saya beri gambar ini motion preset agar gambar ini tampak jatuh dan dimaksudkan untuk lebih menarik saja. Lalu di sini tanpa gambar lagi, gambar ini adalah untuk kembali ke home. Coba saya klik ya. Nah, sudah tampak kembali ke home lagi. Selanjutnya adalah teori-teori pendukung. Teori pendukung tujuan pembelajaran ini saya ambil hanya 2, sebenarnya masih banyak lagi. Yang pertama oleh Robert F. Major, mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran adalah perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. Dan yang kedua adalah oleh Umar Hamalik, menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu deskripsi atau gambaran mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsung pembelajaran. Di sini juga terdapat gambar yang berjatuhan lagi. Gambar ini sebenarnya sudah GIF, tetapi kalau saya coba hanya gerak-gerak seperti itu saja, terkesan boring. Jadi saya gunakan kembali motion preset agar dia tampak berjatuhan. Dan gambar ini juga gambar home untuk kembali ke home lagi. Dan selanjutnya adalah cara menentukan tujuan pembelajaran. Cara menentukan tujuan pembelajaran terdapat teknis penyusunan tujuan pembelajaran dalam format ABCD. A itu meliputi audiens, di dalamnya terdapat peserta, siswa, mahasiswa, murid, dan sasaran didik lainnya. D itu behavior, yaitu perilaku yang dapat diamati sebagai hasil belajar. C itu condition, yakni persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Dan D adalah degree, yakni tingkat penampilan yang dapat diterima. Nah, sama saja, di sini juga terdapat gambar. Gambar ini sudah juga saya beri motion preset lagi agar tanpa berputar-putar.
Lalu selanjutnya manfaat tujuan pembelajaran. Dalam manfaat tujuan pembelajaran yang dapat kita ambil, yang pertama, rumusan tujuan yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas keberhasilan proses pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan dalam kegiatan belajar peserta didik. Yang ketiga, tujuan pembelajaran dapat membantu dalam mendesain sistem pembelajaran. Sebetulnya manfaatnya masih banyak lagi, hanya saja beberapa yang saya ambil. Nah, di sini juga terdapat gambar yang terlihat dari arah belakang dia maju dan selanjutnya dia berkelip. Sebetulnya dia juga sudah gambar GIF dan saya tambahkan lagi motion preset. Maksudnya motion preset. Nah, yang selanjutnya adalah referensi. Referensi ini saya ambil dari beberapa sumber dari internet. Yang tertera di sini ada 3 sumber. Dan untuk gambarnya juga saya sebenarnya gambar di sini bukan gambar GIF ya, gambar biasa. Lalu saya tambahkan motion preset kembali agar lebih menarik. Dan yang terakhir adalah informasi lebih lanjut. Informasi lebih lanjut itu bisa dikunjungi dalam triwasri86@gmail.com. Di sini terdapat tangan yang sedang bertepuk tangan. Ini merupakan gambar GIF dan saya tidak menambahkan motion preset lagi karena bagi saya ini sudah cukup. Nah, selain itu, saya di sini mempunyai Android yang sudah saya install Adobe Air. Adobe Air di sini sudah saya install, tampak di sini. Nah, dari Flash Study sudah saya beri icon dan saya install ke HP yang sudah terdapat Adobe Air. Nah, tanpa di sini ikonnya di sini terdapat ikon Adobe Air-nya. Sebelah sini terdapat ikon Adobe Air. Lalu tampak di sampingnya terdapat ikon flash saya. Saya buka ya. Nah, di sini sudah tampak flash saya seperti yang tadi saya jelaskan juga. Lebih dekat. Nah, di sini tinggal saya operasikan seperti tadi. Ini di enter. Bagian pertama, kembali ke home. Kedua, teori-teori. Saya klik. Tampak seperti yang tadi. Lalu saya kembali ke home lagi. Lalu selanjutnya cara. Sudah seperti tadi. Kembali ke home lagi. Lalu selanjutnya manfaat. Dan tadi sudah dijelaskan juga. Lalu kembali ke home. Setelah manfaat ada referensi. Tampak seperti yang tadi.
Yang terakhir adalah informasi lebih lanjut. Dan kembali ke home lagi. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang menyaksikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.